hutang pemerintah melejit. Kenapa melejit? Yang pertama diawali dari proyek-proyek infrastruktur yang tidak dibutuhkan. Jadi proyek-proyek infrastruktur itu dimulai dari tahun 2012-2013. Teman-teman bisa melihat kursor saya ya? Bisa, Pak. Bisa Bisa, ya? Pak. Bisa Pak, jelas. Dari Ya. 2012-2013, ini 2014 terutama ketika Belt and Road Initiative itu dimulai di tahun 2016-17 ya. Tapi banyak proyek infrastruktur mereka itu dimulai di tahun-tahun ini. Sehingga ketika kita lihat hutang pemerintah yang biru ini hutang pemerintah terhadap GDP itu naik terus. Kemudian hutang meledak tahun 2019, 2020. Kenapa? Karena COVID. Karena pemerintah tidak bisa membiayai impor karena turisme turun, karena remittance turun, maka dia berhutang, sehingga melejit. Sehingga hutang dari tadinya 70% itu tiba-tiba melejit dalam waktu 10 tahun menjadi 111% dari GDP. Ini angka yang sangat tinggi. Itu hutang pemerintah saja, belum termasuk hutang swasta dan BUMN. Lalu, bagaimana dengan hutang dengan mata uang asing? Ini hutang pemerintah dalam mata uang asing, yang orange ini. Ini Jadi, grafik konteks Sri Lanka ya, Pak? Bagaimana? Ini konteks Sri Lanka kan, Mas? Sri Lanka. Kita bahas Sri Lanka dulu. Jadi, proporsi hutang dalam denominasi asing itu 61% GDP. Kalau total hutang 111% GDP, berarti separuh hutang itu denominasi asing. Indonesia 40% hutang denominasi asing. Tapi seringkali yang kita harus jadikan concern bukan hanya denominasinya, tapi siapa yang pegang surat hutang itu. Kalau yang hutangnya dalam mata uang lokal, untuk kasus Sri Lanka itu rupiah, ya, tetapi dipegang oleh investor asing, itu juga berisiko. Karena investor asing kalau tidak nyaman, gampang melepas. Sehingga membuat nilai tukar mata uang drop begitu cepat. Nah, ini situasinya. Nah, kalau kita lihat komposisi pemberi hutang Sri Lanka itu bermacam-macam. Cina 10% saja. Jadi kalau kemudian krisis ini disalahkan sebagai karena China faktor, itu juga nggak fair. Cina berperan, tetapi dia hanya satu bagian saja dari beberapa bagian yang menyebabkan krisis terjadi di Sri Lanka. Nah, ini tadi kita sudah bahas di belakang, di depan, tapi ini saya ingin memberikan gambaran yang lebih konkret. Yang atas ini adalah penerimaan remittance. Kelihatan ya, ketika pandemi terjadi di Thailand, COVID, remittance malah justru naik. Jadi orang-orang Sri Lanka di luar negeri itu mentransfer lebih banyak uang. Ada solidaritas di sini. Sedikit intermezzo. Ada kecenderungan ekspat atau tenaga migran, buruh migran, tenaga migran dari Pakistan, India, Bangladesh, dan Sri Lanka itu tersebar dalam berbanyak sektor. Jadi dari sektor banking, investment bank, IT, dan lain sebagainya itu banyak sekali orang mereka, banyak orang pintar dari mereka, dari negara-negara itu. Tetapi banyak juga yang pekerja kasar, buruh, dan lain sebagainya. Buruh bangunan, dan lain sebagainya. Nah, ada satu analisis menarik nih, kenapa banyak orang pintar dari kawasan itu? Karena mereka mempunyai kebiasaan minum susu dan makan keju. Jadi sapi itu tidak boleh disembelih sehingga dikultivate susu dan kejunya. Nah, kebiasaan itulah yang membuat kecerdasan mereka relatif lebih tinggi. Berbeda dengan negara agraris yang makanannya sangat tergantung pada nasi, sayur mayur, protein kurang, kadang-kadang impact kepada intelijensia juga ada. Ini sekedar intermezzo saja. Nah, lalu bagaimana dengan grafik yang di bawah? Ini grafik penerimaan dari turis. Penerimaan dari turis itu mengalami penurunan drastis. Dari tadinya hampir 6 miliar
US dollar menjadi hampir nol saat ini. Nah, situasi ini merupakan tambahan tamparan bagi Sri Lanka.